Box di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang produk procurement management plan di sini. Dan beranggotakan ada berlima di sini: Fahri Bima Santosa, Faizal Abdillah, Somanur Alif, Surya Bagus, dan Ramadika Primadana. Untuk yang pertama itu ada Procurement Management Plan atau PMP, pengadaan jaringan dan aplikasi SIM Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeparto, Provinsi Bengkulu. Rumah sakit membutuhkan sistem informasi terintegrasi. SIM berperan penting dalam pelayanan administrasi dan pelaporan. Pengadaan harus terencana, transparan, dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, disusun Procurement Management Plan atau PMP ini. PMP memastikan proses pengadaan tidak asal beli, tapi harus terstruktur dan terkontrol. Lalu di sini ada pengertian dari PMP itu sendiri. PMP adalah dokumen perencanaan resmi yang mengatur seluruh aktivitas pengadaan dalam suatu proyek. PMP menjelaskan apa saja yang akan diadakan, bagaimana proses pengadaan itu dilakukan, siapa pihak yang terlibat, dan kapan dengan mekanisme apa pengadaan tersebut dilaksanakan. PMP ini berfungsi sebagai pengaduan dan alat kontrol agar pengadaan berjalan sesuai tujuan proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya ada tujuan penyusunan PMP. Yang pertama, tujuan utama PMP pada proyek SIMRS adalah menjamin proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan transparan, menghindari pemborosan anggaran dan konflik kepentingan, menyelaraskan pengadaan dengan kebutuhan operasional rumah sakit, memastikan hasil pengadaan mendukung keberhasilan implementasi SIMRS, dan terakhir ada mengurangi risiko kegagalan proyek akibat pengadaan yang tidak terencana. Selanjutnya ada manfaat PMP bagi proyek SIMRS. Yang pertama ada manfaat penerapan PMP antara lain memberikan kejelasan alur kerja pengadaan menjadi dasar evaluasi kinerja vendor, mempermudah pengawasan dan pengendalian proyek, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran publik, dan membantu pengambilan keputusan yang objektif dan terukur. Lalu ada gambaran umum proyek, nama proyek pengadaan jaringan dan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. Instansi Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto, Provinsi Bengkulu. Karakteristik proyek berbasis teknologi informasi berskala besar dan terintegrasi, berdampak langsung pada pelayanan kesehatan dan administrasi rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pendekatan manajemen pengadaan. Yang satu itu pendekatan pengadaan dilakukan secara terstruktur, mengikuti tahapan yang jelas, terintegrasi, melibatkan semua pemangku kepentingan, terkendali, setiap aktivitas dipantau dan dievaluasi. Dua, ada pihak yang terlibat. Yang pertama ada manajer proyek, koordinator utama, tim teknis, sponsor proyek, vendor atau penyedia. Lalu di sini ada peran manajer proyek dalam pengadaan. Manajer proyek memiliki tanggung jawab. Yang pertama ada merencanakan strategi pengadaan, mengkoordinasikan tim dan vendor, mengawasi progres pengadaan, mengendalikan risiko pengadaan, melaporkan perkembangan kepada sponsor proyek. Manajer proyek adalah pengendali utama keberhasilan pengadaan. Lalu ada regulasi dan sumber pendanaannya. Yang pertama itu ada proyek didanai oleh APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017. Dua, ada seluruh proses pengadaan harus mengikuti regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, dan setiap tahapan pengadaan harus terdokumentasi secara resmi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk ruang lingkup
Untuk ruang lingkup pengadaan proyek, ruang lingkup pengadaannya mencakup barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi secara internal, yaitu ada beberapa, ada pengembangan dan implementasi 15 modul SIMRS, ada pengadaan server, storage, dan perangkat jaringan, instalasi dan konfigurasi infrastruktur jaringan, lalu ada pelatihan penggunaan sistem, dan pendampingan tenaga onsite selama 1 tahun. Untuk ruang lingkup ini menunjukkan bahwa pengadaan tidak hanya membeli sistem, tapi memastikan sistem itu siap digunakan. Untuk kontrak dan biaya dan penentuan biaya, proyek SIMRS ini menggunakan Firm Fixed Price Contract. Nah, nilai kontraknya ditetapkan sejak awal berdasarkan harga perkiraan sendiri atau HPS dan pagu anggaran yang tersedia. Jenis kontrak ini memberikan kepastian biaya dan meminimalkan resiko pembengkakan anggaran. Lalu ada evaluasi biaya tetap mempertimbangkan kualitas dan kemampuan vendor. Nah, di sini ada resiko dan manajemen resiko pengadaan. Yang pertama ada beberapa, yaitu keterlambatan pengadaan perangkat keras, ada ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan rumah sakit, ada kendala integrasi dengan sistem eksternal seperti BPJS, lalu ada gangguan server dan jaringan. Lalu untuk strategi mitigasi resiko juga ada beberapa. Yang pertama seleksi vendor yang ketat, yang kedua ada monitoring progres berkala, yang ketiga ada penerapan klausul penalti, yang terakhir ada pengujian sistem sebelum serah terima. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dokumen dan kendala pengadaan. Dokumen standar pengadaan yang pertama itu ada Request for Proposal atau RFP, kontrak kerja, Statement of Work atau SOW, laporan progres, dan berita acara. Kendala utamanya jadwal proyek yang ketat, anggaran bersifat tetap, kewajiban kompatibilitas dengan BPJS dan INA CBG. Pemilihan dan pengelolaan vendor. Proses pemilihan vendor yang pertama itu evaluasi administrasi, evaluasi teknisi, evaluasi biaya, persetujuan sponsor proyek. Yang kedua kriteria penilaian vendor, kesesuaian spesifikasi teknis, pengalaman, dan kompetensi, kepatuhan terhadap kontrak, kemampuan memenuhi jadwal proyek. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.